Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya, kita kali ini akan membahas tentang manajemen perbankan syariah. Tapi materinya adalah lebih khususnya yaitu tentang sejarah perkembangan pemikiran Islam dari masa Rasulullah SAW sampai cikal bakal lahirnya sistem ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia. Oke, nah anggota saya di kelompok 2 ini, yang pertama ada Maulana Hamdan, ada Mayang Nuraini, ada Muhammad Arif Ma'ruf saya sendiri, dan Muhammad Adar Kutni, kemudian Muhammad Fitian, ada Muhammad Jahid Jahran, dan Nabilah Anindya Sagita. Oke, nah kita langsung aja ke materi yang pertama tentang sejarah perkembangan pemikiran ekonomi masa Rasulullah SAW. Nah, untuk pembahasan kita kali ini ada 5 teman-teman semuanya. Yang pertama ada sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam masa Rasulullah. Kemudian yang kedua ada pada masa Khulafaur Rasyidin, ya. Kemudian yang ketiga ekonomi pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Kemudian yang keempat sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa kontemporer. Yang terakhir adalah sejarah dan cikal bakal lahirnya sistem ekonomi dan perbankan Islam di Indonesia. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Jahid Jahran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jahid Jahran. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai sejarah perkembangan pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasul ini ada 4 pokok bahasan penting yang diantaranya adalah yang pertama, kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, unsur-unsur kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah SAW. Yang ketiga, sumber-sumber pendapatan negara. Dan yang terakhir adalah Baitul Mal. Oke, aku harap kalian enjoy dan paham terhadap apa yang akan saya sampaikan. Enjoy kawan-kawan. Pada masa Rasul ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh masyarakat pada saat itu. Dan prinsip-prinsip itu pula berlandaskan apa yang telah diajarkan oleh Rasul dan kitab suci, yakni Al-Quran. Seperti yang kawan-kawan lihat, ada 7 poin prinsip yang harus dipegang pada masa itu. Oke, prinsip yang pertama ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Yang kedua ialah manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, bukanlah pemilik yang sebenarnya. Dan yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia bersifat sementara. Yang keempat, kekayaan harus diputar dan tidak boleh ditimbun. Yang kelima, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya termasuk riba harus dihilangkan. Yang keenam, menerapkan sistem warisan sebagai redistribusi kekayaan. Dan yang ketujuh, menerapkan kewajiban bagi seluruh individu termasuk orang-orang miskin. Itu adalah poin-poin atau prinsip-prinsip yang dipegang di saat masa Rasulullah SAW. Oke, beralih pada slide selanjutnya ialah bahasa mengenai larangan. Ada prinsip yang harus kita jaga dan kerjakan, dan ada larangan yang harus kita jauhi dan abaikan. Berikut adalah larangan-larangan terkait ekonomi pada masa Rasul. Nah, larangan pertama yaitu larangan najisi. Apa sih larangan najisi itu? Larangan najisi itu ialah keadaan di mana penjual menyuruh atau meminta seseorang untuk memuji dan menawar dengan harga yang tinggi. Hal itu ditujukan kepada calon pembeli agar calon pembeli itu membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa sesungguhnya jangan kamu sekalian melakukan penawaran terhadap barang tanpa bermaksud untuk membeli. Seperti itu. Nah, larangan yang selanjutnya adalah larangan bai ba'ad ala ba'ad. Larangan ini adalah praktik bisnis dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seseorang di mana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar dalam tahap negosiasi atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Rasulullah melarang praktik ini karena hanya akan menimbulkan kenaikan harga yang tidak diinginkan. Nah, larangan selanjutnya, larangan talaki arukban. Talaki arukban itu ialah dengan cara mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum tiba ke pasar.
Nah, contohnya apa sih? Contoh sederhananya ialah ketika pedagang yang ada di kota menantikan kedatangan barang dari tempat lain, yakni dari orang desa yang ingin berjualan di tempatnya, lalu pedagang kota tersebut menawar barang dagangannya dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, sehingga barang dagangan pedagang desa itu dibeli ia sebelum masuk pasar dan sebelum ia mengetahui harga pasaran yang sebenarnya. Nah, kenapa sih ini bisa dilarang? Menurut jumhur ulama, jual beli seperti ini diharamkan karena adanya pengelabuan. Jadi intinya pengelabuan, tidak bertemunya jual beli secara pantas dan mengakibatkan pasar yang tidak sehat. Seperti itu. Nah, larangan yang terakhir adalah larangan ihtinaj dan ihtikar. Larangan ihtinaj ialah praktik penimbunan harta seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan ihtikar adalah penimbunan barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari. Penimbunan barang dan pencegahan peredarannya sangat dilarang dan dicela dalam Islam. Seperti itu. Nah, setelah mengetahui larangan dan prinsip mengenai perekonomian di masa itu, kita lanjut kepada bahasan utama, yaitu perkembangan pemikiran ekonomi pada masa Rasul yang akan diawali dengan pembahasan kebijakan fiskal. Tentu saja kebijakan fiskal di masa Rasul semua diatur oleh kitab suci dan sabda Rasul. Semua hal mengenai perekonomian lengkap di dalamnya, dan masyarakat hanya perlu meyakini dan mengerjakannya sesuai dengan aturan dan taat tentunya dengan aturan tersebut. Begitupun dengan tantangan dan rintangan yang Rasul hadapi dalam hal internal seperti menyelesaikan permasalahan kaum Ansor dan Muhajirin, dan eksternalnya seperti mengimbangi rombongan pedagang kaum Quraisy. Pembahasan selanjutnya mengenai unsur-unsur fiskal di masa Rasul, yang diantaranya ialah seluruh tugas negara dilakukan secara gotong royong dan sukarela. Yang kedua, sisa penerimaan APBN terdiri atas kharaj, zakat, kums, jizyah, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pengeluaran terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai. Oke, lanjut kepada pembahasan selanjutnya ialah pendapatan negara pada masa Rasul. Pendapatan negara pada saat itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan jenisnya dan berdasarkan sumbernya. Seperti yang kalian lihat bahwa pendapatan negara berdasarkan jenisnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Ghanimah, fai, kharaj, wakaf, husar, jizyah termasuk pendapatan primer, dan uang tebusan, pinjaman, amwal fadla, nawaib, sodako seperti kurban, kafar, dan hadiah itu termasuk hadiah sekunder. Dan pendapatan negara berdasarkan sumbernya ialah kalau dari Muslim ada zakat, tusr, zakat fitrah, wakaf, anwar, dan lain-lain. Kalau misalkan dari non Muslim ada jizyah, kharaj, usr 5% hitungannya. Terus kalau dari umum ada ghanimah, fai, tebusan pinjaman dari muslim atau non muslim, dan hadiah dari pemimpin atau pemerintah. Nah, dan yang terakhir ialah mengenai Baitul Mal, yaitu Baitul Mal pertama kalinya berdiri setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Anfal ayat 1 yang menjelaskan tentang berselisihnya umat muslim tentang ghanimah pada saat perang Badar. Dengan ayat itu, Allah menjelaskan sebuah hukuman tentang pembagian ghanimah, menetapkannya sebagai hak bagi seluruh muslim, sekaligus memberikan wewenang kepada Rasulullah SAW untuk membagikannya sesuai pertimbangannya mengenai kemaslahatan kaum muslimin. Nah, sekarang tentang sejarah perkembangan ekonomi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, mungkin setelah Rasulullah SAW wafat, nah digantikan dengan 4 khalifah ya. Setelah itu yang paling terkenal itu yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, dan keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, teman-teman semuanya, kali ini saya akan ngejelasin nih tentang ekonomi pada masa Abu Bakar dulu. Nah, Abu Bakar
Asy-Syiddiq ini lahir pada 573 Masehi ya teman-teman. Kenapa sih dijuluki Asy-Syiddiq? Karena memang Abu Bakar ini adalah orang yang membenarkan ya, Nabi SAW, terutama dalam kejadian Isra Mi'raj gitu ya, tanpa pertimbangan. Pada waktu itu hanya satu orang yang membela Nabi, yaitu Abu Bakar, maka digelarilah Asy-Syiddiq begitu. Nah, kemudian Abu Bakar ini adalah orang yang memang sangat cerdas, sangat lihai dalam hal berdagang ya teman-teman. Nah, tapi dalam masa Abu Bakar ini pemerintahannya hanya berlangsung selama 2 tahun ya, dan itu pun banyak sekali konflik mengenai kepemurtadan ya. Yang paling terkenal adalah tentang perang Ridhah ya, perang melawan kemurtadan. Nah, banyak sekali nabi palsu ya yang muncul setelah Nabi wafat. Salah satunya pada masa Abu Bakar ini adalah nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, pasti tahu teman-teman. Kemudian yang kedua Aswadi Al-Ansi kalau gak salah ya. Nah, itu banyak sekali kejadian seperti itu. Maka pada masa Abu Bakar ini disebutkan dengan perang melawan kemurtadan tersebut. Ada juga yang kaum kembali menyembah berhala, kemudian ya banyak oknum-oknum gitu ya yang lemah iman mungkin. Jadi setelah Rasul wafat kemudian kembali kepada masa jahiliyah. Nah, kemudian tidak banyak yang dilakukan oleh Abu Bakar ya, karena meneruskan perekonomian telah dibangun Nabi ya, seperti Baitul Mal, kemudian melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan, kemudian mengambil tanah orang murtad untuk dimanfaatkan demi kepentingan Islam begitu. Nah, kita lanjut. Nah, kebijakan ekonomi atau pemikiran ekonomi pada masa Abu Bakar ini memang ada Baitul Mal, cuma pada masa Rasul dan pada masa Abu Bakar ini Baitul Mal ini tidak berbentuk lembaga teman-teman. Jadi hanya sebatas limpahan wewenang dan tugas kepada salah satu seorang yang Abu Bakar percayai. Nah, kebijakan yang pertama yaitu beliau sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya. Kadang-kala Abu Bakar sendiri yang langsung menghitung begitu. Ya, karena sangat teliti begitu Abu Bakar. Yang kedua, melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan sebagian diberikan kepada kaum muslimin dan sebagian lain tetap menjadi tanggungan negara. Jadi mengenai tanah ini memang meneruskan dari sistem yang dibangun Nabi begitu. Kemudian mengambil alih tanah-tanah dari orang-orang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Nah, ini yang paling penting, menerapkan prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah, ya, tidak membeda-bedakan antara sahabat yang dahulu masuk Islam dan sahabat yang kemudian, atau antara hamba dengan yang merdeka, dan antara pria dan wanita. Jadi pada masa Abu Bakar ini teman-teman kan ada yang namanya sahabat Rasul, itu ada yang namanya as-sabiqun awwalun, kemudian ada orang-orang yang hijrah ya dari Mekah ke Madinah, kemudian ya banyak perjuangan-perjuangan yang dilakukan sahabat. Nah, berbeda kan dengan sahabat-sahabat yang masuknya akhir-akhir begitu. Nah, tapi Abu Bakar ini membayar atau istilahnya membagikan harta itu, mendistribusikan harta tidak dibeda-bedakan, sama rata. Mau istri Rasulullah, mau orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian mungkin sahabat-sahabat yang as-sabiqun awwalun, dan yang itu sama dengan masyarakat biasa itu. Begitu. Kemudian yang terakhir, Abu Bakar melakukan kebijakan internal yaitu dengan mengembalikan kekayaan pada negara karena melihat kondisi negara yang belum pulih dan belum pulih dari krisis ekonomi. Kemudian Abu Bakar ini lebih mementingkan kondisi rakyatnya dari kepentingan individu dan keluarganya. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi Abu Bakar itu kan digaji tuh dari Baitul Mal. Kemudian
setelah dikalkulasikan selama 2 tahun itu terhitunglah sebesar 8.000 dirham. Nah, kalau kita ambil hitungan dirham yang sekarang yang harga di Antam ya, di PT Antam itu sekitar 79 ribuan, 79.800 atau sekitar 80.000 rupiah per dia 1 dirham. Ada yang mengatakan 200.000 per dirham, ada yang mengatakan 250.000. Tapi kita ambillah yang paling rendah lah, 80.000 rupiah. Maka ketika 8.000 dirham itu dikali 80.000 ya, berarti sekitar 640 juta. Bayangkan ya begitu. Wah, ini memang kaya sebenarnya. Cuma memang ini hanya hitungan-hitungan. Apakah dahulu memang hitungannya seperti itu, kita kurang tahu ya. Cuma ini hitungan dibandingkan dengan harga sekarang begitu. Nah, ini 8.000 dirham ini Abu Bakar kembalikan dengan cara mengembalikan tanah begitu. Yang Abu Bakar punya ke negara begitu. Karena memang ekonominya belum pulih kayak gitu. Begitu ya tentang Abu Bakar. Kemudian kita lanjut ke pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini bernamakan Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qut bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Hafs al-Adawi. Nah, Umar lahir pada tahun ke-13 setelah peristiwa tahun gajah, dan dia termasuk orang yang paling mulia di kalangan suku Quraisy. Masalah-masalah yang menyangkut diplomasi pada zaman jahiliyah diserahkan pada Umar, dan jika di antara kabilah terjadi peperangan maka Umar akan diutus sebagai penengah. Nah, Umar bin Khattab juga digelari Al-Faruq. Nah, Al-Faruq ini adalah artinya pembeda antara hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Jadi jelas teman-teman kalau pada masa masa Umar ini ya, karakter Umar bin Khattab ini tahu betul mengenai halal haram, hak dan batil begitu. Jadi tegas sekali Umar itu. Wah, banyak sekali cerita tentang Umar bin Khattab yang dengan ketegasannya begitu. Jadi sampai-sampai setan pun takut ya. Jadi ketika ada cerita bahwa setan itu di satu lembah dan Umar datang, maka setan akan mencari lembah yang lainnya begitu. Karena saking takutnya dengan Umar bin Khattab. Begitu luar biasa sekali ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini Umar bin Khattab ini memang masa-masa yang emas ya, kejayaan Islam begitu. Yang pertama, Baitul Mal didirikan secara permanen di pusat kota dan ibu kota provinsi Jadi. Nah, ketika tadi masa Rasulullah SAW, kemudian pada masa Abu Bakar itu Baitul Mal itu ada tetapi tidak dilembagakan, maka di Umar bin Khattab ini dilembagakan, diresmikan. Nah, apa sih latar belakangnya, teman-teman? Nah, latar belakangnya adalah ketika Abu Hurairah ya, jadi ketika Abu Hurairah itu pulang dari Bahrain gitu ya, membawa harta-harta begitu hasil pengumpulan pajak Al-Kharaj ya. Al-Kharaj itu adalah pendapatan diperoleh dari biaya sewa atas tanah begitu ya, pajak bumi, kalau ya pajak bumi lah begitu, tidak terlalu berbeda jauh lah. Nah, pada masa ini Abu Hurairah membawa sebesar 500.000 dirham begitu. Wah, luar biasa sekali banyak ya. Kalau kita ambil patokan paling rendah tadi 80.000, 500.000 dirham kali 80.000 itu udah 40 miliar ya. Silakan hitung teman-teman. 40 miliar rupiah ini bisa ya berbentuknya emas, berbentuknya yang lain lah begitu ya. Uang dan yang lainnya, uangnya berbentuk koin atau apa. Jadi luar biasa sekali banyak, dan Umar bin Khattab dengan inisiatifnya bermusyawarah ya. Nah, ternyata dalam musyawarah tersebut ada usulan dari salah seorang sahabat, yaitu dia pernah melihat di Raja Syria itu menyimpan harta-harta di dalam satu bangunan begitu, disimpan, tidak langsung dibagikan begitu. Nah, dari ide inilah, meskipun non muslim ya begitu Raja Syria itu, tetapi pada masa Umar ini diadopsi begitu ya, dari non muslim ke muslim begitu ya, anti riba dan yang lainnya, dan digagaslah itu sistem Baitul Mal atau dalam Inggris itu public treasury begitu. Nah, ini
dibangunlah Baitul Mal ya secara institusional, itu dibangun di beberapa daerah. Nah, dari Baitul Mal ini teman-teman semuanya berbeda dengan Abu Bakar. Jadi hasil pembagiannya itu kepada masyarakat Mesir itu dibeda-bedakan klasifikasinya. Ada Aisyah, istri Rasulullah itu menerima sebesar 12.000 dirham. Kemudian istri-istri Rasul selain Aisyah itu 10.000 dirham. Kemudian ada yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu sekitar 8.000 dirham, dan yang lainnya itu ada klasifikasi tertentu. Bayangkan teman-teman, 12.000 dirham udah sekitar berapa ya? 12.000 dirham kali 80.000 sekitar 960 juta begitu tunjangannya. Itu apakah 1 tahun atau berapa saya kurang tahu ya. Itu jadi di kasta-kasta lah begitu. Tapi dalam uniknya pembagian ini ya sangat unik sekali. Jadi ketika Mu'adz bin Jabal ya ketika membagikan membagikan harta yang ada di Baitul Mal kepada orang-orang yang berhak menerimanya, itu kembali lagi karena tidak menjumpai gitu ya orang yang berhak menerima ini setengahnya gitu, balik lagi. Kemudian kata Umar, saya tidak menyuruh Anda sebagai kolektor upeti, tapi untuk mengambil harta dari orang-orang kaya dan untuk dibagikan ke orang-orang yang berhak, katanya begitu. Balik lagi Mu'adz bin Jabal di tahun kedua sama lagi seperti itu, tidak menjumpai yang berhak menerima zakat. Tahun ketiga sama juga. Jadi ini alangkah luar biasanya ekonomi Islam pada zaman Umar bin Khattab begitu. Ya, sampai-sampai tidak ada yang berhak menerima zakat lagi begitu, berhak menerima harta dari Baitul Mal begitu, karena sudah kaya begitu. Nah, itu dari Baitul Mal ini pengelolaannya sangat luar biasa ya. Kemudian yang kedua, kepemilikan tanah. Hal ini menjadi pusat perhatian saat masyarakat muslim telah menaklukkan banyak wilayah, dan Umar memperlakukan tanah tersebut sebagai fa'i ya. Bedanya fa'i dan ghanimah. Kalau ghanimah itu kan harta dari hasil peperangan teman-teman. Kalau fa'i itu adalah harta yang dari kafir gitu ya, tetapi tidak dilalui dengan peperangan. Kemudian tanah tersebut menjadi hak pemilik dengan syarat mereka sebagai kharaj itu ya pajak bumi lah begitu ya. Kemudian jizyah itu upeti ya kalau zakat ke umat muslim, nah kalau jizyah ini ke non muslim begitu. Nah, kemudian zakat mengenakan hums zakat atas karet yang ditemukan ini seperti ini ya ya pajak juga sebenarnya, tapi khusus untuk karet begitu. Karena hasil laut karena barang tersebut dianggap sebagai hadiah dari Allah begitu. Nah, hums ini khusus ya teman-teman, di dalam dalilnya bahwa ini 1/5 dari harta itu. Misalnya kalau kita jual kuda sebesar 100 juta, berarti 1/5 dari 100 juta itu harus diberikan begitu. Khums itu seperti cukai begitu. Cukai itu kan pungutan gitu yang diberikan pada barang-barang tertentu begitu ya. Itu ya di dalam masa Umar. Kemudian memberlakukan yusr. Pada masa Umar diberlakukan yusr sebesar 10% dari nilai barang. Nah, dibebankan suatu barang sekali dalam 1 tahun walaupun barang tersebut diperbarui. Nah, maksudnya teman-teman, yusr ini kalau identiknya dengan kita sekarang itu sebagai PPN ya, kalau nggak salah PPN gitu. Nah, ada cerita bahwa yusr ini ketika ada sahabat ketika mau berdagang ke wilayah Islam begitu, dipungut lah. Jadi bawa kuda ya seharga misalnya 200 juta lah begitu ya. Dan ketika masuk harus 10% membayar 10% dari harga itu ya, 10%. Oke, katakanlah misalkan 20 juta lah begitu, harus bayar. Nah, ketika kuda itu dijual ternyata kuda itu tidak ada yang mau beli. Nah, balik lagi lah si kuda itu ya gitu, pulang lagi. Dan ketika sahabat itu pengurus yang pemungut yusr ini memungut lagi kedua kalinya padahal belum 1 tahun begitu. Nah, ketika diserahkan permasalahannya ke Umar, nah bahwa yusr ini hanya dipungut dalam 1 tahun itu hanya 1 kali, meskipun banyak berlalu lalang begitu, meskipun tidak laku atau laku itu harus membayar hanya 1 kali itu ya. Jadi luar biasa pemasukan dan penghasilan daripada
user ini, kemudian dari pajak-pajak yang lainnya, dari Baitul Mal dan yang lainnya. Jadi pada masa Umar ini luar biasa sekali. Tapi ada kekurangannya teman-teman, satu yaitu tidak ratanya pembagian. Makanya ketika ini sebelum wafatnya Umar mempunyai harapan untuk menebarkan atau mendistribusikan harta itu sama rata, tapi ya keburu meninggal lah begitu ya. Jadi tidak sempat merealisasikan harapan itu. Tapi di luar dari itu umat Islam sangat maju luar biasa Umar bin Khattab itu ya. Itu mungkin teman-teman, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitian Maulana Unila dengan NIM 11780202157. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan juga pemikiran ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada pemerintahan Utsman bin Affan dan pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa 6 tahun pertama pemerintahan kekhalifahan Utsman bin Affan meneruskan apa yang telah dibangun oleh pemerintahan kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu dari pembangunan sumber daya seperti itu. Yang pertama dari sektor air. Pada masa pemerintahan kekhalifahan Utsman bin Affan, yang pertama dibangun yaitu pembuatan saluran air. Yang kedua, pembangunan jembatan. Yang ketiga, pemerintahan Utsman bin Affan membentuk sebuah organisasi kepolisian yang dikhususkan untuk menjaga jalur perdagangan di daerah kekuasaan pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan seperti itu, dan juga meningkatkan sektor armada laut yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan seperti itu. Yang keempat yaitu mendelegasikan sebuah kewenangan untuk menaksir harta di masyarakat untuk menaksir yang dijakati kepada para pemiliknya sendiri seperti itu. Memasuki kepada tahun selanjutnya, tidak ada perubahan yang signifikan dalam sektor ekonomi pada pemerintahan Khalifahan Utsman bin Affan. Selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah lengsernya Utsman bin Affan sebagai khalifah, maka langsunglah dipilih Ali bin Abi Thalib untuk meneruskan menjadi khilafah yang selanjutnya seperti itu. Pemikiran Khalifah Ali bin Abi Thalib pada sektor ekonomi itu tercatat dalam dokumen yang diberikan kepada gubernur yang baru diangkat di Mesir seperti itu. Pertama adalah mencarikan sebuah barang bagi rakyat dan benar-benar membuat sebuah masyarakat di negaranya sangat makmur seperti itu. Dan juga selanjutnya menginstruksikan kepada gubernur-gubernur untuk membangun sektor di sektor pertanian seperti itu. Yang ketiga, selain di sektor pertanian, Khalifah Ali bin Abi Thalib juga membangun di sektor ekonomi dan juga industri seperti itu. Karena kesejahteraan rakyat adalah yang utama, yang paling penting pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bila topik beda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah 611 Masehi sampai 750 Masehi. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 Masehi sampai 750 di Zahirah Arab dan sekitarnya yang beribu kota di Damaskus, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol sebagai Kekhalifahan Cordoba. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdu Asyam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau kadangkala disebut dengan Muawiyah.
masa kekhalifahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu setelah terbunuhnya Ali bin Abu Thalib, dan kemudian orang-orang Madinah membaiat Hasan bin Ali, namun Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang ada pada masa itu sedang dilanda bermacam fitnah yang dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, perang Jamal, dan pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah, dan terakhir terbunuhnya Ali bin Abu Thalib. Dibanding dengan bidang-bidangnya keilmuan lain, sumbangan kekhalifahan Bani Umayyah ini di bidang ekonomi memang tidak menonjol. Namun demikian terdapat beberapa sumbangan pemikiran mereka terhadap kemajuan ekonomi Islam. Di antaranya adalah perbaikan terhadap konsep pelaksanaan transaksi saham, murabahah, muzara'ah, serta kehadiran kitab Al-Haraj yang ditulis oleh Abu Yusuf yang hidup pada masa pemerintahan Khalifah Hashim yang membahas tentang kebijakan ekonomi, dipandang sebagai sumbangan pemikiran ekonomi yang cukup berharga. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah. Yang pertama ada kebebasan individu. Yang dimaksud dengan kebebasan individu yaitu individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam ekonomi. Tanpa kebebasan tersebut, individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Dan yang kedua ada hak terhadap harta. Yang dimaksud dengan hak terhadap harta yaitu Daulah Umayyah mengakui hak-hak individu untuk memiliki harta, tetapi memberi batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. Dan yang ketiga ada ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar. Yang dimaksud ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, meskipun Islam mengakui adanya keadaan di mana ekonomi antara orang per orang tidak sama, namun Islam mengatur perbedaan tersebut dalam batas-batas wajar dan adil. Dan yang keempat ada larangan menumpuk kekayaan, di mana sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidak terjadi dalam negara. Yang kelima ada keamanan sosial. Yang dimaksud dengan keamanan sosial ini adalah Dinasti Umayyah mengatur agar setiap sumber-sumber ekonomi atau kekayaan negara dapat dinikmati oleh masyarakat, bukan sekelompok masyarakat saja. Di samping itu, dinasti ini juga menetapkan bahwa setiap individu dalam suatu negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha dan mendapatkan pekerjaan atau menjalankan aktivitas ekonomi. Dan yang terakhir ada kesejahteraan individu dan masyarakat. Yang dimaksud dengan kesejahteraan individu dan masyarakat ini, Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu sama lain, bukan bersaing dan bertentangan antara mereka. Ada juga prinsip-prinsip yang lain yang mungkin tidak ditulis dalam PPT. Ada larangan terhadap perilaku antisosial. Sistem ekonomi Islam melarang semua praktek yang merusak dan antisosial yang terdapat dalam masyarakat, misalnya berjudi, meminum minuman keras, menumpuk harta, dan lain-lain. Terus ada juga jaminan sosial atau setiap individu mempunyai hak
untuk hidup dalam sebuah negara Islam dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara adalah menjamin setiap warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adar Kutni, NIM 117 8020 150. Di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada kesempatan kali ini ada 4 poin utama yang menjadi pembahasan, yaitu sejarah singkat dari Khilafah Bani Abbasiyah, kebijakan administrasi keuangan negara, perekonomian dan perdagangan, serta pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Bisa kita lihat di PowerPoint-nya. Yang pertama di sini ada sejarah singkat dari Bani Abbasiyah. Khilafah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Khilafah Umayyah, di mana pendiri dari khilafah ini adalah keturunan Al-Abbas. Nah, Al-Abbas ini merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Pendiri pertama dari khilafah Bani Abbasiyah ini adalah Khalifah Abdullah Al-Saffah atau dikenal sebagai Khalifah Al-Saffah, dan beribukotakan di Baghdad. Nah, Baghdad ini sekarang merupakan ibu kota dari negara Irak. Bani Abbasiyah ini kekhilafahannya berlangsung dalam waktu yang panjang, sekitar 5 abad atau 500 tahun lebih, atau lebih tepatnya 524 tahun, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi, dengan dipimpin oleh 37 khalifah. Nah, dari 37 khalifah ini ada 4 khalifah yang paling terkemuka atau paling terkenal dengan prestasi-prestasinya yang gemilang. Yang pertama ada Khalifah Abu Al-Abbas As-Saffah atau Khalifah As-Saffah yang merupakan khalifah pertama dari Bani Abbasiyah. Lalu ada Abu Ja'far Al-Mansur atau Khalifah Al-Mansur yang merupakan khalifah kedua. Ada Khalifah Harun Al-Rashid yang merupakan khalifah kelima, dan ada Al-Mu'tasim yang merupakan khalifah ke-8 dari Bani Abbasiyah. Jadi keempat khalifah yang paling terkemuka ini merupakan khalifah-khalifah yang ada di periode-periode awal dari Bani Abbasiyah. Bisa kita lihat di yang seperti yang saya sebutkan tadi, ada Khalifah As-Saffah yaitu khalifah pertama, Khalifah Al-Mansur khalifah kedua, dan Khalifah Harun Al-Rashid yaitu khalifah kelima. Mereka berempat merupakan khalifah yang menetapkan dasar-dasar yang kuat bagi keberjalanan dari Daulah Bani Abbasiyah. Kebijakan administrasi keuangan negara dari Bani Abbasiyah. Istilah bank memang tidak dikenal dalam khazanah keilmuan Islam. Yang lebih dikenal adalah istilah jihbiz. Jihbiz ini berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Istilah jihbiz ini mulai dikenal di zaman Muawiyah atau zaman Bani Umayyah, yang ketika itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah. Sedangkan di zaman Abbasiyah ini, jihbiz populer sebagai suatu prosesi penukaran uang. Pada zaman ini mulai diperkenalkan juga uang jenis baru yang disebut fulus yang terbuat dari tembaga. Jadi sebelumnya uang itu ada 2 jenis, yaitu dinar dan dirham. Dinar yaitu uang yang atau uang yang terbuat dari emas, dan dirham terbuat dari perak. Jadi sekarang pada masa Abbasiyah ini ada 3 jenis uang, yaitu dinar, dirham, dan fulus. Di zaman itu jihbiz tidak saja melakukan penukaran uang, namun juga menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Jadi dengan kata lainnya, jihbiz ini juga melaksanakan fungsi-fungsi bank seperti meminjamkan uang, menerima titipan dana, dan jasa pengiriman uang, tapi tentu dengan tidak ada unsur riba atau bunga di dalamnya. Pemungutan pajak merupakan sumber utama pendapatan dari negara Abbasiyah.
Sedangkan sumber lainnya adalah zakat yang diwajibkan atas setiap orang Islam. Zakat dibebankan atas tanah produktif, hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, dan harta milik lainnya yang mampu berkembang baik secara alami maupun setelah diusahakan. Selanjutnya ke perekonomian dan perdagangan pada masa Abbasiyah. Di sini saya ambil dua khalifah utama, yaitu Abu Ja'far al-Mansur dan Khalifah Harun al-Rashid. Abu Ja'far al-Mansur merupakan khalifah kedua dari Bani Abbasiyah dan merupakan saudara dari Khalifah al-Safah atau khalifah pertama. Khalifah al-Mansur ini dikenal sebagai khalifah yang bersikap keras dalam peneguhan kedudukan keuangan negara di samping penumpasan musuh-musuh khalifah, sehingga masa pemerintahannya ini juga dikenal sebagai masa yang penuh dengan kekerasan. Nah, pada zaman permulaan Daulah Abbasiyah ini, perbendaharaan negara berlimpah. Jadi uang yang masuk tuh lebih banyak daripada uang yang keluar. Khalifah al-Mansur ini benar-benar meletakkan dasar-dasar yang sangat kuat bagi ekonomi dan keuangan negara. Lalu ada Khalifah Harun al-Rashid. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rashid. Jadi pada masa kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid ini, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta sastra berada pada zaman keemasannya. Pada masa ini pertumbuhan ekonomi juga berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Ia membangun Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara dengan menunjuk seorang wazir yang mengepalai beberapa diwan. Wazir ini adalah perwakilan yang ditunjuk oleh khalifah. Dan diwan ini merupakan lembaga atau departemen-departemen seperti Diwan Keuangan, Diwan Militer, Diwan Kedutaan, dan lain-lain. Sumber-sumber pemikiran ekonomi pada masa Khilafah Bani Abbasiyah diperoleh dari sektor-sektor yang beragam. Ada dari perdagangan dan industri, pertanian dan perkebunan, perkembangan ilmu pertanian, pendapatan negara, dan sistem moneter. Di sisi perdagangan, perhatian dari Khalifah Daulah Bani Abbasiyah sangat besar. Seperti misalnya dibangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati kafilah dagang, membangun armada dagang, dan dibangunkannya armada-armada untuk melindungi pantai-pantai negara dari serangan bajak laut. Jadi seperti yang kita ketahui, bangsa Arab ini merupakan bangsa yang senang berdagang. Jadi Khalifah Daulah Abbasiyah menaruh perhatian yang sangat besar kepada sektor perdagangan. Lalu ada pertanian dan perkebunan. Terbentuknya kekhalifahan yang stabil juga mempengaruhi perkembangan di dalam sektor ekonomi, khususnya di sektor pertanian. Sebagai contoh, Irak. Sebelum Irak dikuasai oleh kaum muslimin, keadaannya sangat memprihatinkan, mulai dari banjir yang melanda di beberapa kanal dan bencana-bencana lainnya. Namun setelah dikuasai oleh kaum muslimin, Irak menjadi pusat usaha pengembangan pertanian. Lalu dari segi perkembangan ilmu pertanian, berbeda dengan khalifah dari Daulah Umayyah yang bersikap menindas para petani dengan pajak yang sangat amat tinggi. Nah, masa pemerintahan Khalifah Daulah Abbasiyah ini berkebalikannya. Jadi pada masa Abbasiyah ini, khalifah-khalifah justru membela dan menghormati kaum tani, bahkan meringankan pajak hasil bumi, dan ada pula yang sampai dihapus atau dibebas pajak, sama sekali tidak ada pajak. Lalu pendapatan negara itu selain dari sektor perdagangan, pertanian, dan perindustrian, sumber pendapatan negara juga berasal dari pajak. Nah, sistem pajak yang paling dominan ada 3 sistem. Ada al-muhasabah, al-muqasamah, dan al-muqata'ah. Nah, al-muhasabah ini hasil pajak yang besarannya ditentukan dari banyaknya tanah atau luas tanah yang ia miliki. Lalu ada al-muqasamah, yaitu pajak dari hasil buminya. Dan al-muqata'ah adalah pajak yang diperoleh dari kesepakatan antara
pemilik tanah dan pemerintah. Lalu di sistem moneter, sebagai alat tukar, para pelaku ekonomi menggunakan mata uang dinar dan dirham. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pada masa dinasti Abbasiyah ini ada 3 jenis uang, dinar, dirham, dan fulus. Tapi pada keberjalanannya ada 2 mata uang utama yang digunakan, yaitu dinar dan dirham. Mata uang dinar atau emas digunakan para pedagang di wilayah kekuasaan sebelah barat, meniru orang-orang Bizantium, atau Bizantium ini Eropa, Romawi. Sedangkan mata uang dirham atau perak digunakan oleh pedagang yang berada atau berdagang di wilayah timur. Wilayah timur itu ke wilayah Asia Tengah. Pada masa dinasti Abbasiyah, regulasi tentang keuangan negara tidak dibuat dan dilakukan oleh khalifah sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Jadi regulasi dan implementasinya dilakukan oleh para ahli hukum. Jadi lebih ke pengorganisasian. Pemikiran ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah juga tercermin dalam 2 aspek utama, yaitu pranata ekonomi dan pemikiran ekonomi. Pranata ekonomi itu adalah sistem, norma, kaidah atau peraturan yang mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat guna memenuhi kebutuhan barang dan jasa, atau dengan kata lain peraturan atau kebijakan mengenai ekonomi. Dan pemikiran ekonomi, pemikiran ekonomi ini tercermin dari para tokoh-tokoh yang menjadi ilmuwan pada masa Bani Abbasiyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Hamdan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam pada masa kontemporer. Nah, pemikiran ekonomi Islam kontemporer ini merupakan buah pikiran dari para ekonom muslim pada abad 20 Masehi. Nah, pemikiran ekonomi Islam kontemporer ini dibagi menjadi 3 aliran. Yang pertama ada aliran Iqtisaduna, yang kedua ada aliran mainstream, yang ketiga ini aliran alternatif. Jadi ketiga aliran ini memiliki corak yang pemikirannya berbeda. Nah, yang pertama tadi ada aliran Iqtisaduna. Corak utama dari aliran ini adalah pemikirannya tentang masalah ekonomi yang muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil. Nah, akibat dari sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Aliran ini menolak pernyataan yang menyatakan bahwa kalau masalah ekonomi ini disebabkan oleh adanya keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya alam yang tersedianya terbatas. Aliran ini dipelopori oleh Bakir Sadr. Nama aliran ini pun menjadi diambil dari nama karyanya, yaitu Iqtisaduna. Nah, menurutnya ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang dipilih oleh Islam untuk dijalani dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah ekonomi praktis sejalan dengan konsepnya tentang keadilan. Nah, yang ketiga ada aliran alternatif. Aliran ini dikenal sebagai aliran yang kritis secara ilmiah terhadap ekonomi Islam, baik sebagai ilmu maupun sebagai peradaban. Nah, aliran ini mengkritik kedua aliran sebelumnya, yaitu aliran Iqtisaduna dan aliran mainstream. Nah, kenapa dikritik aliran Iqtisaduna? Dikritik karena dianggap berusaha menemukan sesuatu yang baru, padahal sebelumnya sudah ditemukan oleh tokoh-tokoh yang lain. Sedangkan aliran mainstream dikritik sebagai jiplakan ekonomi aliran yang fasik dan keynesian, dengan hanya cuma menghilangin unsur riba serta memasukkan variabel zakat dan akad, sehingga tidak ada yang orisinil dalam aliran ini. Namun aliran ini tidak hanya mengkritik ekonomi Islam saja, ekonomi konvensional pun juga telah dikritik. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh dalam ekonomi Islam kontemporer. Nah, tokoh utama yang pertama tuh ada Muhammad Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan lahir di Bangladesh pada tahun 1938. Nah, pada tahun 1960 ia mendapatkan gelar master di bidang ekonomi dari Rajasi University dan bekerja di Pakistan. Nah, pada tahun 1970 ia meneruskan belajar di Michigan State University dan mendapat gelar doktor pada tahun 1973.
Setelah mendapatkan gelar doktor, Manan mengajar di Papua Nugini. Nah, setelah seiring dengan jalannya waktu, ruang lingkup dan kedalaman pembahasan ekonomi Islam juga berkembang. Hal tersebut mendorong Abdul Manan menerbitkan buku lagi pada tahun 1984, yaitu The Making of Islamic Economy. Buku tersebut menurut Manan dapat dipandang sebagai upaya yang lebih serius dan terperinci. Dalam menjelaskan bukunya yang pertama, asumsi dasar Muhammad Abdul Manan dalam beberapa asumsi dasar ekonomi Islam itu, yang pertama, Manan tidak percaya kepada harmony of interest yang terbentuk oleh mekanisme pasar seperti teori Adam Smith. Sejatinya, harmony of interest hanya angan-angan utopis karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai naluri untuk menguasai pada yang lain. Nah, hawa nafsu ini jika tidak dikendalikan maka akan cenderung merugikan pada yang lain. Begitulah kehidupan kapitalistik yang saat ini terjadi, di mana kepentingan pihak-pihak yang kuat secara faktor produksi dan juga kekuasaan mendominasi pencaturan kehidupan. Nah, kedua, penolakannya pada Marxis. Teori perubahan Marxis tidak akan mengarah pada perubahan yang lebih baik. Teori Marxis hanyalah reaksi dari kapitalisme yang jika ditarik garis merah tidak lebih dari solusi yang tidak tuntas. Bahkan lebih jauh, teori Marxis ini cenderung tidak manusiawi karena mengabaikan naluri manusia yang fitrah, di mana setiap manusia mempunyai kelebihan di antara satu yang lainnya, dan itu perlu mendapatkan reward yang berarti. Nah, yang ketiga, Manan menyebarkan gagasan yang perlu melepaskan diri dari paradigma neoklasik positivis dengan menyatakan bahwa observasi harus ditujukan pada data historis dan wahyu. Argumen ini sebenarnya bertolak belakangan dengan argumennya sendiri untuk meninggalkan paradigma kaum neoklasik yang berdasarkan pada historis. Keempat, Manan menolak gagasan kekuasaan produsen atau kekuasaan konsumen. Nah, hal tersebut menurutnya akan memunculkan dominasi dan eksploitasi. Padahal dalam kenyataannya sistem kapitalistik yang ada saat ini didominasi oleh kekuasaan yang produsen dan kekuasaan konsumen yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, Manan mengusulkan perlunya ada keseimbangan di antara kontrol pemerintah dan persaingan dengan menjunjung nilai-nilai dan norma-norma di sepanjang diizinkannya oleh syariah. Nah, yang terakhir, kelima, ada kepemilikan individu dan swasta. Nah, Manan berpendapat bahwa Islam mengizinkan kepemilikan swasta sepanjang tunduk pada kewajiban moral dan etik. Nah, yang kedua, ada Syed Nawab Haidir Naqvi. Menurut Syed, ekonomi Islam berakar pada pandangan dunia khas Islam, dan premis-premis nilainya diambil dari ajaran-ajaran etik sosial, Al-Quran, dan As-Sunnah. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti yang mempunyai manfaat untuk mengatur masalah kemasyarakatan, sehingga hukum harus mampu menjawab segenap masalah manusia di balik masalah yang besar sampai suatu masalah yang belum dianggap masalah. 16 sumber hukum yang diakui sebagai landasan hukum ekonomi Islam terdiri dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijtihad, Qiyas, sumber hukum yang lain seperti urf, istihsan, istihlah, istihab, dan maslahah al-mursalah. Nah, ekonomi syariah atau istilah lain orang menyebutnya dengan ekonomi Islam merupakan suatu sistem perekonomian yang diatur berdasarkan syariat Islam. Nah, tentunya berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Orang awam sering membedakan bahwa sistem ekonomi kapitalis liberal dibandung dengan prinsip menang kalah. Siapa yang kuat adalah yang mendominasi dan dialah yang jaya. Sedangkan yang di ekonomi Islam, ekonomi syariah mempunyai prinsip kebersamaan yang lebih penting rekomendasi langsung oleh pemegang otoritas yang tidak lain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Al-Quran dan As-Sunnah menjadi referensi yang mutlak. Nah, yang ketiga yaitu Monsieur Kaf. Monsieur Kaf termasuk orang pertama yang mengaktualisasikan analisis penggunaan beberapa institusi Islam seperti zakat terhadap agregat ekonomi seperti simpanan,
investasi, konsumsi, dan pendapatan. Hal ini dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Islam, yaitu telaah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi Islam, dan diterbitkan pada tahun 1978. Jika dikatakan bahwa karyanya itu memiliki sebuah analisis matematika, ekonomi Islam yang saat ini menjadikan kecenderungan yaitu ekonomi Muslim. Yang paling utama dan paling terpenting dalam pemikiran Kaf adalah pandangannya terhadap ekonomi sebagai bagian tertentu dari agama. Nah, asumsi dasar Kaf, yaitu tentang jenis manusia yang hendak dibentuk oleh Islam adalah Islamic Man. Nah, Islamic Man ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengasumsikan manusia sebagai rasional economic man. Nah, Islamic Man dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin Allah lah yang berhak membuat terus untuk mengantarkan kesuksesan hidup. Nah, Islamic Man dalam mengkonsumsi suatu barang tidak semata-mata bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan apakah barang itu halal atau haram, israf atau tajbir, memudahkan masyarakat atau tidak, dan lain-lain. Nah, Islamic Man tidak materialistik. Ia senantiasa memperhatikan anjuran syariat untuk berbuat kebajikan untuk masyarakat. Oleh karena itu, ia lebih peduli pada masyarakat sekitar. Ia ikhlas mengorbankan kesenangannya untuk menyenangkan orang lain. Perkembangan dalam perbankan syariah di Indonesia sebagai sebuah negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, baru pada akhir-akhir abad ke-20 ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal berdirinya negara Indonesia, perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank. Lalu pada tahun 1983 dikeluarkannya paket kebijakan yang berkaitan dengan pemberian keleluasaan penentuan tingkat suku bunga termasuk bunga 0%. Hal ini terus berlangsung paling tidak hingga dikeluarkannya paket Oktober 1988 sebagai kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Perbankan syariah di Indonesia sendiri diawali dari aspirasi masyarakat untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang islami. Diawali dari berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang dalam kurun waktu hanya 7 tahun mampu memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Balikpapan, Semarang, dan Makassar. Lalu Undang-Undang Nomor 7 1992 akhirnya tergerus akan kemajuan bank syariah yang semakin pesat. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi sendiri ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur rinci tentang landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank-bank syariah. Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam 2 dekade pengembangan keuangan syariah nasional sudah banyak mencapai kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah di Indonesia menjadi sistem terbaik dan terlengkap yang diakui internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional, dan 162 BPRS dengan total aset sebesar 273.494 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, total aset gross pembiayaan dan dana pihak ketiga masing-masing sebesar 200.900
201.397 triliun, 85.410 triliun, dan 110.509 triliun. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan dalam roadmap perbankan syariah Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019 yang di-launching pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan. Nah, teman-teman, itu dia materi-materi yang sudah kita sajikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan atau dalam materi juga. Jadi terima kasih, tapi jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.